Yes, masih bareng sama VV Adeline di sini di Hero for Indonesia 2020 bersama dengan BEM UPN Veteran Jakarta. Dan kali ini kita bakal masuk ke narasumber yang kedua, masih ngomongin seputar menjadi pahlawan gak cuma untuk diri sendiri tapi juga orang lain di masa sulit seperti ini, di masa pandemi COVID-19. Dan pada segmen kali ini Hero for Indonesia atau Hero In telah mengundang seorang pekerja seni yang dapat menginspirasi kita semua. Jadi guys, kalian harus tahu nih kalau pekerja seni dan timnya itu susah payah banget menghibur orang-orang selama pandemi di 2020 ini. Dan karena adanya seni nih, kita tuh sadar nggak sadar loh menjadi orang-orang yang terhibur. Karena dalam menjalani kehidupan yang fana, sulit ya kan, tidak seperti biasanya. Biasanya kita kalau kangen bisa gampang ketemu, sekarang enggak dan akhirnya orang-orang pekerja seni inilah yang menolong kita quote and quote di masa sulit seperti ini. Nah kalau ada yang bilang nih, pekerja seni itu kurang penting atau bahkan gak penting. Well, itu berarti pola pikir sempit banget karena dengan melalui passions yang mereka punya, mereka tuh bisa menghibur orang. Dan pekerja seni tuh kadang-kadang painful loh karena mereka gak boleh punya mood. Mereka harus selalu terlihat bahagia padahal mereka juga sebenarnya sedih. Nah maka dari itu kita bisa biar gak salah persepsi, lebih baik kita langsung undang pekerja seni yang hati ini nih ya. Dan beliau ini adalah seorang founder dari grup Rama Wijaya. Om Vino Ramdhani. Nah Om Vino, gerakannya seperti paskibraka Om. Monggo, di sini Om Vino, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik dan happy sekali. Guys, jadi ini narasumber kedua kita, pekerja seni juga ya kan. Kalau udah pernah tahu Rama Wijaya, nah ini salah satu orang di belakangnya. Aku jujur baru pertama kali, tapi aku baru tahu juga kalau ini udah dari 2012. So it's kind of long time already ya, 8 tahun. Iya benar, 8 tahun. 8 tahun ada di dunia angklung. Seni tradisional sih mungkin. Tradisional? Perkusi ya. Oh perkusi tradisional, ih keren, perkusi tradisional yang membawa lagu-lagu dangdut, campur sari ya kan. Lagu yang bisa menghibur pagi, siang, sore, malam kalau udah denger lagu itu bawanya joget ya kan. Nah apa aja selain angklung bisa diceritain untuk Rama Wijaya? Mungkin kalau keseluruhan ada angklung, ada gambang, kempul, terus drum variasi, cello, beduk bass. Kemungkinan ada 6 alat. 6 alat? Oh jadi cukup skillful juga dong kalau mau main alat ini ya. Waduh 6 alat. Nah Rama Wijaya dari 2012.
Oh oke, berarti sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan untuk narasumber kita nih Om Vino. Om, yang pertama adalah coba ceritain dulu dong grup Rama Wijaya ini kenapa pertama kali terbentuk? Apakah iseng-iseng, temen nongkrong? Sebenarnya kalau pertama kali gua ngedirin grup ini Mm-mm. dibilang iseng-iseng bisa juga iseng-iseng, dibilang apa ya namanya senang juga hobi juga senang musik itu Ah. sama juga. Mungkin pertama kali gua sama teman-teman iseng-iseng main gitar, terus nemulah itu apa namanya gamelan gitu pertama kan. Oke. Heeh. Heeh. Terus di tempat temanku juga ada namanya apa kayak itu angklung. Angklung, oh tiba-tiba ada angklung ternyata salah satu temen ada yang Iya, punya ya Om ada Vino, punya. oke. Ini mungkin boleh juga ini gitu. Kita coba sama apa sih namanya kendang, Kendang, godang oke. dangdut itu Hah? kita coba mainin, enak juga. Terus mungkin teman-teman ya namanya teman kan punya ide juga. Kita bikin ini aja yuk bareng-bareng satu Grup. komunitas ya. Satu komunitas. Heeh. Akhirnya udahlah bikin jadilah kita pelan-pelan gitu. Lagu pertama masih inget nggak dulu apa? Yok peye. Iwa Peye. Iya 2012 lagi hits ya Iwa Peye ya. Gue iseng-iseng iya, Jadi Iwa Peye. dari ide yang simple loh sebenarnya, bukan ide yang brilian atau apa, tapi dilanjutkan dengan eksekusi yang matang dan menyenangkan. Akhirnya 8 tahun ya Rama Wijaya ya. Tapi kenapa milihnya tuh akhirnya angklung gitu dan teman-temannya? Mungkin satu sisi angklung itu unik, gampang-gampang susah gitu loh. Belum tentu kan anak-anak sekarang juga belum tentu bisa Yes. gitu. Kan kalau sekarang mungkin yang lebih familiar kan kalau gue lihat kayak gitar emang lebih familiar dilihat sama orang. Nah gue milih satu ada tradisionalnya, Tradisionalnya lebih, dapet. keduanya unik aja buat dimainin kali ya. Gitu. Dilihat orang lebih gimana gitu. Oh, belum apa-apa udah jadi pahlawan nih ya. Pahlawan untuk tetap mengembangkan musik tradisional yang mulai dilupakan gitu kan. Tapi ternyata emang angklung semenyenangkan itu, sebisa bikin joget itu, ya bisa bikin vibes yang bagus di masa pandemi ini. Tapi ngomongin soal masa pandemi, pasti ini dong, terdampak karena kan biasanya on stage, betul nggak performnya? So, apa dampak di masa pandemi ini untuk grup Rama Wijaya sendiri? Dampaknya sih banyak banget satu sisi. Kangen manggung? Banget. Banget kalau manggung banget kita. Terus omset mungkin juga kita turun drastis. Asik. Bisa buat makan sama bayar kos aja. Alhamdulillah taruhlah sekarang. Intinya mau bener-bener parah kita nggak bisa ngejob kemana-mana. Sekarang apa aja pasti dibatasin. Ya walaupun kita tetap pakai protokol kesehatan, tapi tetap aja masih Belum balik seperti semula belum ya? bisa balik seperti Oke. semula. Tapi apa yang membuat dirimu nih Mas Om Vino yakin kalau ini bisa jadi mata pencaharian dalam bermusik gitu sebagai pekerja seni? Kalau gue sendiri yakin ini bisa jadi mata pencarian. Mungkin kan apa ya, orang pertama kagum juga itu apaan. Terus orang mungkin juga nggak sayang kalau kita mau ngasih cuma-cuman gitu. Jadi gue yakin kalau ini bisa lah buat kita mata pencarian selagi. Kan katanya kan kata orang bilang selagi kita mau berusaha pasti ada jalan. Betul, itu dari words dari salah satu narasumber kita ya. Yang kedua, kalau kita mau berusaha pasti ada jalan. When there's a will, there's a way. Nah, sekarang terkait dengan Hero for Indonesia bersama dengan BEM UPN Veteran Jakarta. Aku ingin bertanya seputar hero atau pahlawan di mata Om Vino sendiri bagaimana? Ya mungkin pahlawan itu benar-benar apa ya sekarang benar-benar kita harus apa ya namanya kita harus salut kagum lah kan pengorbanan. Contohnya aja kayak pahlawan-pahlawan yang dulu-dulu aja mereka berjuang mati-matian buat kita juga kan sekarang. Kalau kita nggak maju dari sekarang siapa lagi? Betul, kalau nggak kita yang mau bikin siapa lagi ya? Kalau nggak Om Vino dan teman-temannya di Rama Wijaya ini yang membawa angklung, gambang ya, dan teman-temannya yang adalah musik tradisional, kalau nggak mereka siapa lagi? Jadi kalau misalnya ada yang tertarik juga nih, silakan join ya. Nanti bisa kasih tahu joinnya di mana. Oke. Nah, terus juga perkembangan musik di era sekarang tuh menurut Om Vino gimana sih? Ya mungkin Khususnya di masa pandemi ini. kalau perkembangan musik di era pandemi ini benar-benar sangat
apa ya, miris lah kalau gue lihat. Sumpah kayak ibarat kata gimana ya, miris banget. Mereka mau perform ke sana kemari susah banget Susah. gitu. Apalagi pas pandemi kayak gini harus inilah, harus pakai protokol. Sedangkan udah pakai protokol aja kita masih dibikin susah. Apalagi Enggak ya. Jadi semoga cepat balik lagi. amin, Ya, amin, karena amin. Rama Wijaya ini memang performing act-nya harus on stage gitu biar baru. Tapi di masa pandemi ini sempat bikin live juga nggak mainin? Belum sempet sih gitu. Belum sempet. Paling ya Padahal seru banget ya kalau misalnya live bikin tuh terhibur banget loh. sebenarnya aku sendiri sama adikku pengen punya ide kayak gitu, cuman Belum realisasi. belum realistis. Semoga habis ini ya, ingat kita tagih setelah 4 Desember ini mereka bikin live di Instagramnya. Insya Allah, insya Allah. Menghibur kita semua dengan lagu apa nih kalau zaman sekarang? Yang paling banyak di request? Mungkin yang masih tenar sekarang Pamer Bojo, terus Kopi Dangdut. Oh, Pamer Bojo Cendol Dawet. Messi yang Messi tenar sampai sekarang. Ya ampun, sambil joget sambil aus ya Iya gara-gara lagu-lagu Cendol TikTok kan. Nah, terus bagaimana nih pesan dari Om Vino sendiri, dari foundernya Rama Wijaya supaya kita saling tolong menolong, juga punya perilaku yang sebagai hero gitu di masa pandemi ini. Ya, mungkin pesan-pesannya buat yang lain, jangan mandang kayak mungkin musik-musik jalanan kayak gini, apalah gitu, lebih dipandang lagi. Karena mungkin dalam sistem tolong menolong juga kan, siapa aja kita harus perlu bantu yang perlu bantuan gitu. Ya, jadi jangan memandang rendah apapun profesi pekerja seni atau yang tadi Om Vino bilang dianggap musik jalanan, tapi sebetulnya benar-benar bisa menghibur ya. Aku pun terhibur sekali tadi lihat performance-nya. Ada lagu Kopi Dangdut dan juga Manuk Dadali. Manuk Dadali. Manuk Dadali. Oh ya ampun, udah lama banget tuh gak denger lagu itu. Thank you banget loh dari Rama Wijaya membangkitkan lagi sifat dan juga lagu-lagu kebangsaan kita, akhirnya jadi makin cinta sama Indonesia lagi, membangkitkan nasionalisme. Tapi itu dari aku udah selesai pertanyaannya, sekarang saatnya dari netizen ya buat Om Vino dari Rama Wijaya. Yang aku janjiin dari netizen nih ya, ambil 2 ya. Om Vino pertanyaannya silakan. Oke, aku bacain. Satu dulu nggak apa-apa. Aku bacain, ya. Kayak bawa anak ya gue. Ketutupan gak sih muka gue? Tunggu. Coba, ini dia. Om Vino, ceritain dong perbedaan bermusik di masa sebelum dan sesudah pandemi ini. Bedain. Wow, penuh kesedihan ya wajahnya ya, aku nggak tega gitu melihatnya. Jangan gitu dong, nanti kita pasti bangkit lagi, semangat. Jadi gimana? Kayak baru diputusin wajahnya nih. Kalau dulu sebulan bisa berapa kali gitu ya? Sekarang mau boro-boro Kak. Iya. Iya bener dah. Bener-bener dulu mah hampir ibarat kata setiap minggu kita ada aja. Sekarang ya Allah. Tapi kita di 2020 ini belajar mensyukuri apa yang kita punya jadinya ya Om Vino. Ada aja pasti yang menjadi ininya apa namanya, hikmah dari semuanya. Satu lagi, berarti kalau dulu Rama Wijaya ibaratnya bisa panen, kalau sekarang lagi bersyukur dulu gitu. Bersyukur dulu ya. Oke, berikutnya. Sejauh ini ada gak sih kesan yang dirasakan selama berkarir membawakan musik nasional dan juga dengan musik tradisional ini ibaratnya? Wah kesan-kesannya banyak banget. Apa Satu tuh? bisa mungkin nyalurin hobi kan di musik. Keduanya gue di jalan banyak kawan, banyak saudara. Semenjak jadi ini aja di mana-mana banyak kawan lah Kak. Senang aja lah pokoknya kesana. Senang aja pokoknya ya. Senang. Jadi selain mendapatkan penghasilan tentunya, mendapatkan teman baru juga ya. Karena ini adalah komunitas. Iya. Jadi Om Vino sekarang promoin Om ya. Dimana kalau mau ikut komunitas Rama Wijaya ini, mau belajar juga alat-alat musik tradisional dan juga ikut menghibur. Gimana caranya? Dimana? Kalau pengen belajar, gue base camp di Pulau Gadung. Tapi kalau setiap Sabtu Minggu kita perform di Kotu Fatahila. Pokoknya gue
Gua sendiri kalau emang kalian mau belajar, gua stay di Pulau Gadung, lu datang aja gua ajarin sampai khatam Quran pokoknya gua. Ajarin ya. Instagram ada? Atau Facebook biasanya yang buat mengupload? Kalau pengen lihat di Instagram kita Angklung Ramawijaya. Oke, Instagramnya @angklungramawijaya. Sekali lagi @angklungramawijaya. Ditunggu live-nya juga di situ ya. Oke, Semoga insyaallah. menghibur. Jadi yang bisa diambil dari Om Vino memang tidak gampang ya, karena di masa pandemi ini pasti Ramawijaya sangat terdampak karena biasanya on stage kalau untuk perform lebih hitsnya lagi. Tapi yang bisa kita lihat juga bahwa tidak pernah menyerah, malah di momen ini adalah momen yang ayo silahkan kalau mau belajar, kita punya waktu buat ngajarin ya Om Vino. Siap. Yang biasanya Om Vino sibuk harus ada di dalam on stage, sekarang bisa off stage sambil ngajarin. Yang pingin belajar silahkan langsung bisa di @angklungramawijaya. Semangat terus Om Vino. Oke. Salam untuk komunitasnya, jangan patah semangat. Terus sebarkan nasionalisme lewat musik-musik tradisional ya. Dan jangan kemana-mana, kita masih punya satu narasumber terakhir yang masih sangat muda tapi dengan segudang prestasi. Tetap di Hero for Indonesia 2020 BEM UPN Veteran Jakarta.